target saya yang pasti mau walaupun Bandung temen ya, kita mau bintang kelima duluan lah. Itu yang kayak Spill lah sedikit lah. mungkin Ya, TC-nya makan mungkin mepet gitu. Ya, mepet, karena kan makan persiapan, ya kalau makan enggak lah, pasti makan. Oke, ini tahun ketiga ya di Liga Indonesia ya berarti ya? Ya? Hitungannya ya. Pernah ini nggak? Ini pasti ramai juga di Liga Indonesia, selalu ramai dengan istilahnya match fixing atau ada kecurangan gitu. Ya. Pernah mencium, mungkin nggak Merasakan atau iya, mungkin atau mendengar gitu. Ya, saya rasa tanpa lihat ada kecurangan atau mencium, namanya kalau rasa kalah ya pasti kita nomor satu biar ini kan wasit atau apa. Dicurangi gitu ya. Iya, tapi kan that's not the way juga. Iya kan. Yang penting saya bilang sama pemain, kalian jangan pernah salahkan wasit. Oke. Tugas kalian itu mencetak gol, main dan defend. Ya, hasil di lapangan wasit ngomong apa dengerin aja. Kalau emang kita ada kejanggalan apa ya, itu tugas manajemen dan saya untuk memberi surat ke PSSI. Dan itu semua inilah kenapa ada fungsi komdis, ada apapun. Ya, biar mereka yang bekerja itu bukan ranah kita. Apa yang saya pusing? Yang penting kalian kasih main. Kenapa kalian nggak gol? Jadi lebih fokus ke tim sendiri ya? Fokus ke tim. Dan saya kan lihat apalagi emosi anak-anak di lapangan kan ya. Ya itulah menahan diri. Tapi cukup dekat dengan pemain-pemain. Cukup. Makan bareng, nyanyi, ya kan. Di sana kan budayanya juga dansa bareng juga kan. Bareng ya. Lagu favorit anak-anak apa? Tahu nggak lagu favorit? Wah, banyak ya lagu-lagu timur juga ya. Ada Daboy. Iya. Ada Daboy. Anak saya juga bisa joget Daboy. Oh iya. Oh. Sama anak saya juga sama pemain juga berbaur juga. Ya, ini kok enak lah ini kekeluargaan. Kekeluargaan ya, itu memang menjadi kelebihannya. Iya memang dari beberapa cerita pemain tuh memang Persipura tuh kekeluargaannya sangat kuat gitu kan. Jadi memang itu yang jadi power mereka kan. Cuman berarti mungkin nanti dengan manajemen baru itu jadi satu modal yang gede nih buat ngarungin Liga 2 nih. Berarti pemain sudah tidak akan nambah lagi. Asisten pelatihnya Salampisi dari Argentina katanya. Juga dia assistant manager lah ya di sana. Asisten manajer. Oh, asistennya Pawon berarti. Betul. Membantuin kalau misalnya saya tidak ada, di sana kan juga ada tim dari saya untuk menjaga tim. Oh, memang profesional dari ini, dari luar ya? Dia kan juga actually salah satu asistennya waktu di Persipura juga. Givaldo Vera kalau nggak salah dulu ya. Alfredo. Oh, Alfredo Vera, Angel Alfredo Vera. Ya, waktu Alfredo Vera di Persipura kan pelatih ya? asistennya juga dia kan ya, juga Iya. Sempat ngelatih Persipura jadi juga ya? bukan sosok yang asing lah bagi Persipura. Dan sudah pernah di Papua juga, jadi lebih gampang juga. Ya, berarti musim ini Liga 2 kandangnya di Mandala. Apa di Kita Lukas akan NMB? daftar 2, Mandala dan Lukas NMB. Oke. Ya kan, Mandala kita baru kirim untuk inspeksi ke LIB kan. Nah, kita akan lihat inputnya gimana, perlu perbaikan apa. Kalau lu NMB aman lah ya. Lebih aman. Tapi lebih mahal ya sewanya. Sama aja. Ya, mirip-mirip lah ya, plus minus, pro and con ya. Tergantung apa yang kita mau dapetin. Kalau secara kapasitas, lebih banyak Lukas NMB. Ya mungkin ini ya strategi ya kalau lawan-lawan tim besar gitu ya di NMB kali ya. Ya. Tapi waktu di Biak waktu itu, ketika main kandang, cerita deh, ada nggak klub supporter lain yang datang? Kan kalau klub kan pasti ini ya, pasti Ada nggak ya? pemainnya ada ya. Ada nggak OIB. supporternya? Oh, ada. yang berani nggak datang tapi- dengan ongkos yang besar? Saya masih ingat ada sekali tapi saya nggak hadir. Itu lawan ada satu klub tuh. Ada juga ya? Saya nggak enak ngomong benar. Ya, tapi ada. Oh, yang juara. Oh iya, itu keren. Oh, tim juara. Berarti Ya. sampai ke sana ya? Ada. Atau memang orang sana mungkin, orang Orang sana sana. merantau. Tapi ya, Orang Bandung yang merantau gitu. Ya orang sana orang dari asal klub tersebut. tapi saya cukup senang juga ya walaupun ada mereka tapi kondusif Ya. Itu yang Itu penting. yang penting memang. dan buat buat klub itu juga very good lah, fansnya bisa sampai dukungan di tukang gitu. Saling It's merangkul. good. Iya. Ya di sini kan bukan kita tetap walaupun klub beda ya, tapi kan kita di sini satu sektor, satu industri sepak bola. Jadi ya saling menjaga lah. Itu penting. Liga 2 sama Liga 1 itu berbeda lah atmosfernya gitu kan. Berarti kan megang Liga 2 musim lalu ya, megang di Biak ya. Semua berubah.
tantangan yang paling besar yang udah dipelajari apa nih di Liga 2 nih? Udah melihat nih, waduh Liga 2 kayaknya harus begini. Udah kelihatan belum? Terutama waktu PSBS dari Liga 2 ke Liga 1 itu saya lihat bedanya banget. Satu, tim-tim di Liga 1 jauh lebih klinikal dari sisi finishing ya. Efektif. Jadi kalau di Liga 2 kita mungkin dari sisi kebobolan kena terupas atau apa itu masih bisa ada mistake dikit lah dari pihak lawan. Belum tentu gol. Belum tentu gol masih. Ya udahlah. Ketawa lagi dia. Ya kan. Oh Liga 1 ya udah aduh kebobolan. Iya. Dan itu terjadi waktu terutama di game lawan Bandung. Itu kan PSBS lawannya tim Liga 1 juara lagi. Jadi itu it was a really eye opener for me. Dan itu saya juga bilang ke pemain, ya inilah pembelajaran. Welcome to the big league. Iya kan? Satu kesalahan saja fatal. That clinical. Dan lebih ke disiplin. Menahan formasi itu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah kebobolan atau apa kan berantakan udahan. Iya. Mental. Jadi mental juga sangat penting. Perbedaannya terasa banget ya dari Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3. Liga 3 udah parah lah. Jadi kalau di Liga 2, if the pemainnya skill itu cepat, itu ya you can still get through it. Ya, tapi kalau di Liga 1, you mau cepat, tapi kalau lawannya itu rapi, Wah, susah. Berat itu. Kalau Liga 2 sih masih bisa ngimbangin lah ya. Jadi peran coach itu sangat penting untuk antara coach menganalisa game plan masing-masing dan itu. Dan sekarang Liga 2 juga kayak serasa Liga 1 sekarang udah kan. Makin berat. Makin berat. Apalagi dengan sekarang udah ada regulasi yang baru juga ya dari PT LIB dengan pemain asing berapa? 3 ya? 3. Pemain asing 3. Memang sama. Sama. Baru ada VAR. Ada VAR di Pakai Liga VAR 2. jadinya nanti Liga 2. Nah, Ya. itu Nah, itu harus diingetin tuh. Jangan sampai sikut-sikutan ya. ketahuan kan. Ya nggak bisa dipungkiri lah. Keributan antar pemain di Liga 3, Liga 2, Liga 1 mungkin agak berkurang ya. Tapi Liga 2, Liga 3 cukup banyak kayaknya tuh. Itu kan jadi faktor Bagus juga ada VAR. justru menyambut baik dengan ada VAR ini. Ya, bagus lah. Diingetin kawan-kawan pemain, hati-hati gitu. Oh iya, ya ada nggak ada VAR, mereka harus hati-hati dan itu tahan emosi, mental, zen mode lah kalau main. Zen. Iya. Sama kemarin kita udah buat kesepakatan antara Kesepakatan. pemain sama pelatih. Oh. Mengenai peraturan. Ya, Sama Pak Wan langsung. betul. Oh, Ada aturan jadinya, Ada. kesepakatan. Disepakati bersama, bukan Apa itu? satu arah. boleh tahu kita. Ada aturan yang berikan. kesepakatan bersama. Clean. Apa? Boleh Jadi dijelasin? saya yang kemarin waktu meeting rapat dengan pemain waktu TC, ini kan juga sebagai perkenalan para pemain kepada Persipura juga, dan sebagai saya perkenalan ke official dan pemain. Di sana juga dihadiri oleh Pak Rudi dan Pak Ketua Umum juga, Pak Tommy. Mereka terbang dari Jayapura hanya udah hadirin itu, besoknya langsung pulang. Ya kan? Dan di sana saya mau kenalkan ke mereka ya, tentunya target Liga 1. Ya, kalau kita lihat di mana-mana ekspektasi semua itu Liga 1. Dan saya bilang, ini kalian sudah tahu ekspektasinya, tujuan sudah tahu kemana. Ya, dan saya minta mereka jangan fokus ke tujuannya, fokus ke proses. Wah, iya. Ya, karena banyak saya lihat ya di klub ya tahun ini dapat prestasi, tapi kalau fondasinya nggak kuat, musim depan itu Jatuh. restart lagi, Jadi tim yoyo. restart lagi. Tapi kan nggak sustainable. Ini yang saya mau membangun itu bukan cuma hanya mengejar prestasi, tapi juga fondasi yang kuat, solid. Budaya klub yang bagus, yang terdiri dari 3 pilarnya Persipura juga. Ya proses ini apa? Saya bilang ke mereka, saya minta, ini sudah tahu tujuan, ya kalian harus kerja keras. Iya. Jadi komit ya, bikin fondasi. Karena kan liga-liga klub-klub liga-liga Indonesia ini banyak yang bagus, manajemen berganti, ambruk. Pemain hanya dikontrak pendek. Pemain yang sekarang udah bagus, besok bisa berubah lagi total. Itu tuh selalu jadi masalah di Liga Indonesia gitu, di klub-klub Indonesia gitu. Ya baik lagi karena permasalahan duit. Tapi Bung Owen udah komit kalau bakal membangun fondasi Persipura sampai target beberapa tahun ke depan. Masuk ke Liga 1 dulu. Promosi dulu. Dan saya setelah masuk, apakah musim depan harus menang Liga 1? Enggak juga. Karena Liga 1 ini kembali lagi, permainan Liga 1 dan Liga 2 beda loh. Jadi pemain-pemain juga harus adaptasi. Nah, persyaratan akademi juga, ini kan juga perlu pembangunan. Nggak mungkin saya kejar prestasi Liga 1 dan juga membangun akademi. Nah ini gimana? Biaya juga tentunya kan besar. Ya, dan ini saya butuh planning yang bagus, karena planning bagus ini akan saya bisa show ke sponsor juga. Contohnya Freeport atau Bank Papua.
Jadi kalian sponsor ini bukan hanya sekedar ya udahlah sponsor dukungan, tapi kalian di sini uang kalian ini akan dipakai untuk membangun ini, ya kan. Jadi ya, you kasih uang ke saya ke klub ini, ya kita akan show you kalian kasih uang ini buat apa. Tapi tujuan jangka panjang atau tujuan akhirnya ini apa? Bahwa Persipura kembali lagi jadi penguasa Liga 1 atau bagaimana? Ya, target saya yang pasti mau walaupun Bandung demen ya, tetap mau bintang kelima duluan lah. Itu yang kita tunggu dari tadi. itu kan goal saya pribadi, ya kan. Tapi capainya kapan ya doa. Bintang 5 Papua. Ya paling cepat 2 tahun berarti ya. Ya tapi sebelum itu kan masih jauh ya, Liga 1 dulu dah. Dan yang penting kerja keras, konsisten, disiplin, dan komit. Itu dulu 4 unsur itu dulu yang saya selalu ingetin pemain. Kalau Coach Ricardo gimana? Sudah paham apa keinginan Bung Awan? Udah. Dan saya sering bercanda sama Coach Ricardo juga. Ya Coach, sekarang kamu mau latihan, mau apa, saya support. Jadi ya sekarang kan semua di beban di Coach. Berat banget. Ada cerita nggak? Dulu tuh mereka susahnya seperti apa tuh waktu sebelumnya? Kayak Spilas sedikit lah. mungkin Ya, tesnya Nah, makan mungkin mepet gitu. Ya, mepet, kan makan persiapan. Ya kalau makan enggak lah, pasti makan. Ini mungkin ke persiapan ya. Timing ya kan. Budget kan juga bisa dibilang kan dulu juga agak kepres kan. Jadi ya waktu untuk persiapan sebelum menjelang musim sih. Kalau kita lihat Persipura kemarin kan juga sama. Awal musim Liga 2 dia slow tapi terakhir baru panas ya. panas. Ya karena banyak klub memang yang kesulitan ekonomi ya sampai tahap efisiensinya itu parah banget gitu kan. Masih ada lah ya. Yang gaji ditunggak lah. Dan itu juga sayang, is not good for the industry as well ya. Apalagi ntar kalau sampai kenapa-napa, FIFA lapor lah, atau ini kan juga buat Indonesia kan juga Nggak baik. nggak baik. Ya kan? Padahal kalau kita lihat dibilang negara kita populasi besar ya, dan potensi banget bola ini di sini penontonnya segitu banyak.